wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamda nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammadin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh Masjid As-Salam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan serta kesempatan kepada kita, ya, sehingga pada pagi hari subuh yang mendung dan hujan ini, ya, alhamdulillah kita masih bisa sama-sama melaksanakan salat subuh dan berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya, petunjuknya, dan taufik bimbingannya, hidayah, petunjuknya. Ya, kalau taufik bimbingan Allah, kalau hidayah petunjuk Allah. Ya, mudah-mudahan kita terus mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Ya, kita kembali kepada Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa ilaina turja'un, dan pasti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, ya, sesuai dengan nanti ciri orang muslim itu adalah kafah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam pasrah kepada Allah atau muslim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah, teladan terbaik bagi kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, ya, alhamdulillah, ini supaya kita itu ya, bukan ikut-ikutan juga ya pakai beginian nih. Ya, saya ikut pasari lah kemarin ya. Ya, jadi supaya ada visual ya. Ya, jadi supaya tidak monoton ya, tidak audio saja ya. Tidak audio saja, tidak mendengar saja, tapi bisa melihat. Tapi layar ini udah lama kok dipandang ya. Kita sih enggak begitu ini ya, tapi bisa di oh gitu. Iya. Iya. Oh, coba. Apa saya yang lihat tadi? Bisa jadi gini. Oke. Ya, tadi nggak begitu ya, dikit. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan ini adalah saya berusaha menerapkan Islam secara kafah. Ya, supaya kita terus menambah pemahaman dan pengetahuan kita tentang Islam ini, ya, supaya kita melihat Islam ini adalah bukan dari pribadi ke pribadi, bukan dari tokoh ke tokoh gitu ya. Jadi jangan sampai kita umat Islam memandang Islam ini adalah tokoh ke tokoh, ulama ke ulama gitu ya. Nah, sempit sekali itu Islam. Makanya kita bagaimana menggambarkan bahwa Islam ini adalah sesuatu yang luar biasa luasnya, dan ilmu yang diberikan kepada manusia, kepada ulama tokoh itu adalah ilmu yang sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, itulah, dan kami tidak berikan ilmu kepada kalian itu kecuali
Nah, kalau bahasa kita secuil aja, sedikit, sedikit. Makanya kita menggambarkan Islam itu ya luas gitu ya. Jadi ya luas, bukan hanya datang ke masjid kan gitu ya. Itu contoh ya. Maksudnya gitu ya. Supaya kita punya gambaran bahwa Islam itu adalah luar biasa. Dan itu luas. Oleh karena demikian, mari kita senantiasa mengarahkan pemahaman dan pengetahuan kita untuk senantiasa melaksanakan Islam secara kafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang di ayat itu ada artinya saja. Berfirman dalam surat Al-Baqarah ya, ini suratnya ada ya, surat 2 ayat 208. Sebagaimana juga sudah sampaikan kalau Pak Doan jadi MC ya sering juga sampaikan ayat ini. Kalau saya sebut awalnya dihafal nih. Coba repetin, saya sebut ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Belum. Main puasa aja. Sebulan lagi belum. Ya, jadi ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah kan gitu. Iya. Ya, jadi banyak ya mulai ya ayyuhalladzina amanu ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita orang yang beriman. Ya, jadi ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Wahai orang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Ini fil amr, perintah. Ya, udkhulu, masuk. Jadi perintah, kalau perintah wajib kudu. Nah, apa tuh ini? Kalau udah perintah kudu. Nah, bahasa apa tuh kudu? Harus ya. Bahasa Bekasi kudu. Ini orang Bima bahasa Bekasi kan lucu juga nih. Ya, kudu ya. Ini kudu masuk semua. Ya, tidak boleh sebagian. Seperti orang orang Yahudi Nasrani ba'dha min ba'd, sebagian mengambil sebagian. Kita tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Ya. Dari A nanti sampai Z ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian ikuti langkah syaitan. Nah, langkah syaitan itu minan nuri ila dzulumat. Itu syaitan. Minan nuri ila dzulumat, dari cahaya Islam kepada kezaliman. Nah, maka kita jangan sampai itu. Kita itu harus minaz zulumati ila nur. Nah, nanti ketemunya di surat Al-Baqarah. Ya, surat lanjutan surat ayat kursi. Nanti 255, 256, nah 257-nya nanti. Jadi itu. Jadi jangan sampai kita mengikuti langkah syaitan. Syaitan itu minan nuri ila dzulumat. Syaitan itu adalah mengajak kita dari cahaya Islam kepada kezaliman. Nah, sedangkan Islam yang harus kita pakai adalah minal dzulumat, dari kebodohan jahiliyah ya ila nur, kepada cahaya Islam. Nah, ini wala tattabi'u khutuwatis syaitan innasyaitana lakum aduwwum mubin. Sungguh syaitan itu bagi kalian nyata. Ya, musuh yang nyata. Ya, permusuhan yang nyata, bukan syaitannya. Nah, jangan salah paham juga ini. Iya, sementara ya. Jadi yang maksud ayatnya adalah permusuhan syaitan dengan kita itu nyata. Setiap saat syaitan ingin menjerumuskan kita. Nah, setiap saat. Ya, makanya kalau lagi hujan gini berat ke sholat subuh ya, syaitan selimut ya, selimut ya, tarik selimut. Ya, udah azan ratimnya sudah woro-woro sebelumnya, dan bahkan azan masih tidur. Nah, sudah dikencingin setan tuh telinganya. Iya, jangan sampai gitu ya. Jadi setan itu musuh yang nyata bagi kita. Ya. Ya, Al-Baqarah 208. Ya, loading ya.
Baik, hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu Islam kafah? Bagus ya? Oh, yang terus salah. Oh, ini agak biasa kalau ya. Karena jarang pakai beginian. Di sekolah tuh andalan aja yang pintar aja begini-beginian. Ya. Ya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengertian Islam kafah. Dalam bahasa Arab kata Islam artinya berserah diri. Tadi ayatnya ya. 3 ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan masuklah ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, ini Islam dalam ayat ini pengertiannya pasrah secara totalitas, secara menyeluruh. Ya, jadi makanya kita harus jadi orang Islam itu ya secara total, tidak boleh setengah-setengah, harus totalitas. Ya, kalau bahasa paduan kalau nggak totalitas bikin motor atau mobil itu ya gagal ya. Nah, gitu juga kita. Jadi orang Islam itu jangan separuh-separuh. Ya. Jangan separuh-separuh, jangan sebagian-sebagian, harus total. Ya tadi. Karena tadi ya, jadi gampang nanti setan itu akan mengarah kita ke lain kalau kita tidak total. Itu ya. Ya. Kafahnya sepenuhnya tadi ya, kafah sepenuhnya. Ya. Dari pengertian tersebut, berislam secara kafah adalah menyerahkan diri pada Islam sepenuh diri, ya secara total. Udah, bagaimana? Ya, tadi bukan itu ya, Bang. Ya, setelah kita memahami Islam secara kafah, sekarang kita tulis beberapa pendapat ulama apa itu Islam kafah gitu. Jadi berapa saja. Yang pertama adalah Ibnu Katsir. Ya. Ibnu Katsir nama aslinya adalah Imaluddin Ismail bin Umar bin Katsir. Kita singkat saja Ibnu Katsir. Yang terkenal tafsirnya adalah tafsir Ibnu Katsir. Nama aslinya adalah Imaluddin Ismail bin Umar bin Katsir. Islam kafah harus melakukan 2 hal menurut beliau. Pertama, ia harus beriman secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Keimanan dalam Islam mengharuskan untuk meyakini dan melaksanakan 6 rukun Islam yang harus dipegang teguh setiap muslim. Ya. Jadi panduannya adalah di rukun iman. Setelah kita beriman kepada Allah, setelah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, panduan kita sebagai seorang muslim kafah menurut beliau adalah jangan sampai keluar dari 6 rukun iman itu. Ya, iman kepada Allah dan sampai terakhir adalah iman kepada hari akhir, iman kepada qadar dan qadar. Ya, itu jangan sampai keluar dari itu. Ya, selanjutnya kedua, ya singkat aja tidak jelaskan secara panjang lebar. 2, menurut beliau seorang harus menjalankan syariat Islam sesuai petunjuk ajaran agama. Jelas ya, tunjuk Al-Quran. Apa Al-Quran secara bagaimana memberikan petunjuk kepada kita
kemudian hadis ya sebagai penjelasan dari Al-Qur'an ya. Nah, makanya dalam tafsir itu yang paling bagus itu tafsir ayat bil ayat gitu ya. Tafsir ayat dengan ayat. Nah, dengan ayat ini kita bingung apa maksudnya, nanti pasti ada di ayat lain jawabannya, penjelasannya. Nah, itu berkaitan. Nah, harus itu ya selalu begitu. Yaitu kedua, sekali lagi seorang kafir itu seorang harus melakukan syariat Islam sesuai petunjuk ajaran agama. Ya, yang kedua, menurut Kiai Haji Ali Maksum, pengasuh pesantren Al Munawwir Krapiak. Tadi ambil dari luar, sekarang dari dalam. Krapiak di mana Pak Timin? Ya jawab. Jangan. Nah, ini yang paham. Kalau yang pernah ke Jogja itu ada dekat siapa yang ke masjid apa tuh? Waktu semua jauh. Waduh, Batohin bukan orang Jawa ini, ketahuan. Iya, betah di wilayah Betawi. Nah, ini Batohin. Iya, dekat itu masjid apa tuh, Pak Dewa yuk. Iya, Jogokarian, tetangganya itu Krapiak ya. Iya, kalau saya udah berapa kali lah sana ya. Makanya ke lewat ke ini pesantren Pak Kiai Haji Ali Maksum juga. Nah, ini supaya apa? Kita tahu, ini Jogja ya, di dekat Jogokarian itu, Krapiak itu. Nah, menurut beliau untuk menjadi muslim kafah seorang harus menempuh 4 jalan. Ya, tadi Ibnu Katsir 2, sekarang 4. Ya, saya dengar pertama seorang muslim harus menuntut ilmu dan belajar mengenai ajaran Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah. Nah tadi, yang tidak boleh keluar nih. Ya, jadi yang pertama menurut beliau seorang muslim itu harus menuntut ilmu. Kalau menurut calon kok ilmu dituntut, apa salahnya? Nah, ini kelakar sedikit kan, supaya jangan tegang, yang terlalu serius. Kalau kata calon kan kok ilmu dituntut? Apa salahnya itu ilmu? ini juga. Ya, jadi menurut beliau menuntut ilmu, menimba. Nah, apalagi salah lagi menimba nih. Kok ilmu ditimba, bukannya air ditimbang. Ini bahasa kita tuh banyak yang salah sebenarnya. Ada menuntut, menimba. Belajarlah yang gampang ya kan, nggak bisa dia. Belajar terus menerus. Ya karena itulah hakikat. Itulah kita orang Islam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu adalah yang pertama apa? Suruh apa kita? Ayat pertama, wahyu pertama turun Allah turunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira ayat apa? Iya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang pertamanya suruh baca, Iqra, baca. Nah itu makanya kita seorang Islam sebagai apa menurut beliau ini Kiai Haji Ali Maksum, kalau mau kafah yang pertama kudu belajar, wajib belajar, terus belajar. Dan itulah apa namanya hakikatnya seorang muslim, tidak ada rasa puas mengenai ilmu karena tadi ilmu kita secuil wala ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku berikan ilmu kepada kalian itu kata Allah mulai dikit. Ibarat kita masukkan jari kita, ini perbandingan akhirat juga, ke dalam samudra yang luas itu, ilmu Allah itulah samudra, air yang nempel di jari kita itulah ilmu kita. Bahkan nggak ada segitunya gitu. Ya, gitulah. Makanya kita harus terus belajar. Terus belajar mengenai Al-Quran dan Sunnah ini. Kedua, setelah mempelajari ilmu, ia harus mengamalkan dan mengajarkan kembali ajaran tersebut. Nah, makanya kita ini adalah guru semuanya. Guru kepada diri sendiri, di atas sedikit guru kepada keluarga. Keluarga ada siapa? Ada istri, ada anak.
Itu tanggung jawab kita. Nah, makanya beliau kalau sudah bisa, jangan bisa sendiri. Ajarkan kepada keluarga, istri dan anak. Nah, kalau belum bisa ngaji tuh anak, suruh ngaji. Kalau bapaknya belum bisa ngaji, ya datang ke asrama hari Sabtu kemarin. Kan gitu. Iya, alhamdulillah yang hadirnya udah datang semua, tapi yang susah yang belum ya. Makanya nanti di Jumat Pak Timin ingatkan lagi jamaah supaya hadir di assalam untuk terus belajar. Belajar apa? Al-Quran sebelum mati. Iya, kita ini kan camat semua ini. Kita ini camat semua, calon mati. Makanya jangan sampai kita ini menyangka bahwa hidup masih panjang. Jangan. Ya, hidup masih sebentar lagi kita. Ya. Baik, yang kedua tadi ya. Yang ketiga. Ya, sabar berjuang dalam Islam. Ya, harus ada upaya. Harus pada andil kita berjuang dalam Islam. Rugi kita kalau nggak ada perjuangan minimal. Ya tadi anak istri keluarga tetangga misalnya kita lihat berjuang itu namanya. Dan inilah pekerjaan yang maha mulia, bagaimana kita berjuang dalam menyampaikan Islam. Ini yang lemah ya gitu. Kita harus terus berjuang dalam Islam ini. Ini minimal dengan bilhal. Bilhal itu Pak Timin dari RT 8. Kemudian jalan sini, nggak usah pakai motor ya. Oh, Pak Timin ke masjid. Mudah-mudahan antara yang belum ke masjid tergerak hatinya. Nah, Pak Timin di RT 8 hujan-hujan datang ke assalam. Nah, apalagi saya ya. Nah, itu namanya kita berjuang itu dakwah bilhal dengan perbuatan. Nggak usah ngomong. Ya, saya aja yang ngomong gitu. Pak Timin nggak usah ngomong. Iya, saya aja yang ngomong. Misalnya dia woro-woro di masjid. Wahai warga Bumi Anggrek Blok TU. Nah, itu juga Pak Timin ngomong juga tuh. Ya, yang mau belajar Al-Quran hadir di Masjid Assalam. DKM sudah menyediakan wadah sarana untuk sama-sama kita belajar Al-Quran. Berjuang. Ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ya. Wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wa man da'a ila Allah, siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Enggak ada yang mulia perkataan itu kecuali kita menyampaikan kalimat la ilaha illallah kepada siapa? Itu perkataan yang mulia. Itu perkataan yang tinggi nilainya dibandingkan dengan perkataan-perkataan kita di grup-grup. Perkataan-perkataan kita di perkumpulan-perkumpulan. Nah, kita punya perkumpulan PTM namanya. Nah, ini juga warga nih. Ya, kita lagi bangun nih PTM. Apa tuh PTM? Ini ada Pak Ketuanya sini, Pak Haris. Pak Timin ini PTM. Perkumpulan tenis meja TU RW 17. Nah, ya kita secara fikriyah, secara rohaniah, secara jasadiah juga kita bangun di TU ini supaya kuat. Nah, yang suka olahraga, ya olahraga apa saja silakan kita, khususnya sekali PTM ya, perkumpulan tenisnya. Olahraga untuk apa tujuannya? Untuk supaya kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain, supaya kita sehat. Ya, gerak. Itulah ya, sudah berjuang. Nah, ya, jadi itulah perkataan yang mulia. Ketiga, sabar berjuang dalam Islam. Ya, yang keempat, mempunyai keyakinan terhadap perjuangan Islam. Ini orang Islam yang benar itu. Mempunyai keyakinan terhadap perjuangan Islam, bahwa Islam nanti akan jaya, bukan Jaya Wirawan. Mana Pak Jaya? Ada Pak Jaya? Oh, enggak ada. Namanya disebut supaya Islam itu kita yakin. Nah, kalau ada orang Islam yang tidak yakin dengan perjuangan Islam,
Islam katanya. Nah, bahaya itu. Ada benih-benih munafik dalam diri kita. Bahaya. Makanya kita harus yakin ya dengan petunjuk Allah dan hadis Rasulullah bahwa Islam nanti ya sebelum kiamat itu nanti akan jaya, akan menguasai dunia ini. Sekarang Islam kan duduk ke Yahudi dan Nasrani, maka apapun yang kita lakukan ya semaunya dia tuh. Apalagi presiden baru Donald apa? Ngomong seenaknya aja, ya Allah. Berbuat seenaknya saja. Ya karena dia lagi menguasai dunia. Makanya ini PR kita bahwa kita punya keyakinan Islam. Kalau Islam berkuasa, contoh beberapa ratus tahun, ya setelah zaman Nabi Khalifah Umar bin Khattab, Umar Al-Aziz. Jangankan antara manusia dan manusia, kalau Islam itu berkuasa, pemimpin yang paham Islam, jangankan manusia antara manusia, hewan dengan musuhan, ya keledai dengan apa tuh? Serigala, temanan Pak. Itu zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kambing sama serigala berteman. Itu kalau orang Islam yang memimpin sama itu. Dan kita juga sering dengar tidak ada yang menerima zakat, tidak ada yang susah, tidak ada yang kelaparan. Semuanya bisa memenuhi kebutuhannya. Karena itulah sejatinya orang Islam. Kalau orang sholat masih susah, evaluasi sholatnya. Begitu. Ya, karena ibadah itu sholat itu khusyuk, itu mendatangkan rahmat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus yakin. Makanya jangan gak yakin. Makanya ilmu hitam aja kalau yakin benar tuh. Wah, berarti biasa nggak jalan di ilmu hitam. Coba bayangkan Pak, kita ini punya Al-Quran, punya hadis, udah dicontohkan. Ya, kenapa masih susah ya? Kan ada yang salah. Orang pakai ilmu hitam saja, kalau yakin, berhasil. Umat kami, bla 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 bla. Karena yakin. Nah, kenapa kita orang Islam yang sudah dicontohkan oleh Nabi, ya hidup ini tidak boleh susah, tidak boleh ya kurang. Allah sudah berjanji ya menyampaikan, memberikan rezeki. Ya, tapi harus kita bedakan. Pak Jun tidak punya penghasilan, misalnya kalau sudah pensiun, tetapi punya rezeki, tidak punya gaji, misalnya para Timi tidak punya gaji, tapi punya rezeki. Yang kita sempit Islam ini, waduh, saya lagi pensiun gimana? Ya Allah. Bahkan nih, gimana saya nanti ke pensiun? Lah, pikir pensiun. Makanya kalau orang nggak ke masjid, orang nggak sholat, orang memahami agama, sebelum dia pensiun, 2 tahun, 3 tahun sebelum pensiun sudah mikir dia. Ya, koit dah. Kena stroke lah. Orang belum pensiun udah mikir pensiun. Ya enggak menghargai rohnya. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk apapun yang nyawa yang bergerak di alam ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Ini orang belum pensiun 5 tahun lagi belum pensiun udah mikir, nah gimana nanti? Lah, gimana gastro? Ya, coba contoh mbah kita, Mbah Isma. Anteng aja di masjid ini. Kalau konsep makan itu adalah karena kerja, Mbak Isma udah lama nggak makan. Ya Mbak, ini logika sederhana ya. Kalau lah konsep penghasilan itu adalah segala-galanya, gaji itu adalah segala-galanya, Pak Mbah Isma sudah lama pensiun, sudah lama nggak makan sebenarnya. Seharusnya ya. Kalau kita menganggap bahwa gaji penghasilan itu adalah yang utama, nah yang kita bela-belain, nggak ke masjid, nggak sholat subuh dulu, baru kabur aja. Nah itu yang cepat nanti. Golongan cepat apalah nanti makan.
Ya, itu ya, keyakinan. Jadi kita harus yakin. Keyakinan kepada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lamaan Pak Duan. Ya. Nah, ini sebelumnya ada satu lagi yang sudah kita. Iman ini maksudnya. Ya. Lanjut ya ini. Yang ketiga. Tiga ulama aja ya. Tiga ulama yang memberikan pengertian mengenai Islam kafah. Tadi dari Ibnu Katsir, kedua adalah Kiai Haji Ali Maksum dari Kerapiak, yang ketiga Imam Hasan Al-Banna dari Mesir. Ya, saya ambil tiga aja. Islam adalah sistem yang syamil, menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan. Maka ia adalah negara dan tanah air, atau pemerintahan dan umat, moral dan kekuatan atau kasih sayang dan keadilan, wawasan dan undang-undang atau ilmu pengetahuan dan hukum, materi dan kekayaan alam atau penghasilan dan kekayaan, serta jihad dan dakwah atau pasukan dengan pemikiran. Ya, atau pasukan dan pemikiran. Sebagaimana juga ia adalah akidah yang murni. Ya, sahihul akidah. Akidah yang murni tidak boleh campur. Ibarat susu yang bening, suci, itulah akidah. Akidah yang murni. Itu kafah ya, nggak boleh campur. Makanya dicampur syirik itu, nggak boleh. Akidah yang murni dan ibadah yang benar, sahihul ibadah. Ibadahnya harus benar, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nggak boleh kita bikin-bikin sendiri ibadah. Ya, salatlah, misalnya salat Rasulullah SAW menyampaikan, salatlah kalian seperti kalian melihat salatku. Bagaimana lihat salatku? Lihat hadis-hadisnya, baca hadis-hadisnya, dengarkan hadis-hadisnya dari para guru-guru kita. Bagaimana Nabi salat. Ibadah yang benar, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, ini lebih lengkap pengertian kafah menurut Imam Hasan Al-Banna dari Mesir. Jadi kita semua pemerintahan, undang-undang, ya, jangan Islam masuk MPR DPR, jangan itu kursinya aja yang masuk, ayatnya enggak kan gitu, ayat kursi kan, ya banyak begitu. Jadi memisahkan Islam dengan pribadi, memisahkan Islam dengan undang-undang, memisahkan Islam dengan pemerintahan, memisahkan undang Islam dari dakwah, dari jihad dan sebagainya. Ini yang terjadi pada hari ini, jemaah sekalian. Nah, ini yang kita jangan sampai kita menyempitkan Islam tadi sebagaimana saya katakan di awal. Jangan sampai kita menyempitkan Islam sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita menyempitkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Al-Quran ada 114 surat, 30 juz, ya, 114 surat, ayatnya 6.600 sekian ayat. Itu Al-Quran. Jangan sampai kita sempitkan Al-Quran dengan apa yang saya punya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan. Pakai semua itu secara kafah, secara keseluruhan ya itu. Nah, lebih lengkap itu Imam Hasan Al-Banna memberikan pengertian Islam kafah itu semuanya. Ya, jadi masuk apa saja ya yang kita ada. Ya, baik. Secara cepat. Karakter, 7 karakter. Nah, ini menurut ulama luar lagi. Beliau sudah meninggal. Ini ulama kontemporer, ulama sekarang. Tapi ilmunya luar biasa. Dalam kitab Al-Khasaisu Al-Ammah lil Islam, Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ya, beliau sudah meninggal, tapi beliau banyak jasanya dalam pemikiran-pemikiran Islam. Ya. Ada 7 karakter Islam yang membedakannya dengan segala ideologi yang ada di muka bumi. Nah, ini beda Islam tuh ya. Adanya ke-7 karakteristik Islam ini menyadarkan manusia mengapa Islam menjadi ideologi atau din tertinggi. Ya'lu wa la yu'la alaih. Tinggi dan tidak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam itu. Ya, sebagai muslim yang dituntut menjalankan Islam secara kafah, ya, maka penting memahami konsep
karakteristik Islam. Nah, yang pertama, ya, Robbaniyah. Kita pahami bahwa Islam, karakter Islam itu satu Robbaniyah, ketuhanan. Itu yang namanya ideologi gitu. Ya, kita harus mati-matian ini. Yang boleh kita lemah di sini. Ya, Islam murni didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia. Rasulullah hanya menyampaikan saja, Rabb Allah ini menjadi sebab dan tujuan dari segala aktivitas makhluknya. Tidak ada secuil pun yang terlewat. Nah, tadi nggak ada yang lewat. Manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, berjalan sesuai hukum Allah, dan kelak akan kembali kepada Allah. Dalam Al-Quran yang saya baca, ya tahu ya. Nanti kalau ada yang ini nambah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ada 3 tempat. Ya, setiap yang bernyawa pasti mati. Di pertama surat Al-Baqarah, surat kedua 145. Yang kedua di surat Al-Ankabut ayat 57. Dan yang ketiga di surah Al-Anbiya surah 21 ayat 35. Nah, itu yang ayat yang diawali dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, beda-beda akhirnya. Yang pendek itu adalah surah Al-Ankabut 57, kullu nafsin dha'iqatul maut, berkaitan dengan ini wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, wa ilaina turja'un. Kepada Allah kita pasti kembali, pasti kembali. Ya. Jadi pasti kembali dari Allah, kembali kepada bahasa matinya apa itu? Inna ya tanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sama-sama raji'un, kembali. Ya, itu. Itu yang pertama, Robbaniyah ya, singkat-singkat saja. Yang kedua, ya udah muncul. Islam insaniyah, manusiawi. Ya, nggak ada yang ajaran Islam ini yang bertentangan dengan sikap manusia. Ya. Islam diciptakan Allah sesuai fitrah manusia. Surat 30. Surah apa? Juan? Surat 30 ayat 30. Surat 30 surah apa? Kita juga belajar tuh hafal Fatihah. Hafal urutan surat. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah. Oh, kalau sampai 30 kelamaan. Langsung ke 9 tadi Al-Ankabut, 30 surat Ar-Rum. Nah, surat 30 itu surat Ar-Rum ayat 30. Allah mengatakan faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Ya, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Apa agama Islam? Ya. Hadapkan wajahmu. Ya, berjalanlah di agama yang diciptakan Allah sesuai fitrah itu. Apa fitrah manusia? Allah ciptakan pasti dalam hati kecilnya fitrah secara manusia, pasti manusia memilih agama agama dan agamanya tauhid. Itu fitrah. Secara fitrah Allah menciptakan kita ini pasti mengakui keesaan Allah dan beragama. Ya, makanya orang ateis itu menentang fitrah, gitu. Orang komunis itu nanti juga dalam hati kecilnya ya meyakini bahwa ya ada yang ngatur gitu. Ya, makanya kita harus itu yang singkat saja. Jadi kita harus senantiasa berada di fitrah ya, manusia selalu mengakui Allah itu esa, Allah itu satu, dan kita perlu tuntunan yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketiga syamil. Nah, lewat aja tadi udah lengkap ya. Jadi syamil. Bicara dunia akhirat, ya, dunia pribadi, keluarga, enggak ada yang dilewatkan. Yang tidur aja Islam bicara. Nah, jadi enggak ada yang enggak ada dalam Islam. Ya, yang ketiga ya, syamil, lengkap. Mana ini? Bukan kursornya. Ya, itu syamil. Yang keempat waqi'iyah, realistis. Ya, bukan agama awang-awang ya. Makanya kita paham Islam itu bukan agama yang dalam hayalan, tidak, realistis, realitas.
Islam sebagai agama akhir zaman dapat diamalkan dimanapun dan kapanpun. Islam tidak pernah ketinggalan zaman. Nah, ini kursor saya kemana? Oh iya, makanya ketiga, makanya keempat saya yang tadi ya. Oh, waqi'iyah itu realitas itu keempat. Makanya lagi. Ini dia. Ya, waqi'iyah, realitas ya. Jadi realistis, bukan hayalan. Ya. Kemudian ya, kelima, wasatiyah, moderat, ya. Islam bukan barat, bukan timur, bukan kapitalis, bukan sosialis, bukan semata rohani, bukan materialis. Konsep Islam ada di tengah. Kalau bicara akhirat ada dunianya, kalau bicara dunia ada akhiratnya. Nggak bisa dipisahkan ya, itu Islam. Moderat. Ya. Kalau bicara orang kaya, ada orang miskinnya. Yang kaya mengeluarkan zakat, yang miskin menerima zakat. Nggak ada yang dipisah-pisahkan, nggak ada, ya tengah. Ya. Konsep radikal dan liberal, nggak ada Islam itu radikal. Wah, ya nggak ada. Teroris nggak ada. Nah, itu kita bantah. Itu adalah permainan Yahudi dan Nasrani supaya menilai Islam itu adalah radikal, keras. Nggak ada. Islam keras, nggak ada. Islam berbicara kecintaan kepada Allah sekaligus kepada ke dunia dan sebagainya. Iya. Ya, selanjutnya keenam. Cepat ya. Wudu jelas, nggak ada yang sama. Ya. Berbicara Tuhan, konsep Islam. Ya. Inna Allah huwa Rabbi wa Rabbukum la ilaha illa huwa. Inna Allah huwa Rabbi wa Rabbukum. Sungguh Allah itu Rabbku dan Rabb kalian. Hadza siratum mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Nah, itu. Jadi jelas. La ilaha illallah. Bukan menyembah patung. Ini Allah. Ya, makanya Allah nggak kelihatan. Itu yang jelas ya. Yang selanjutnya adalah 7. Ya, terakhir. Al-jam'u baina as-sabat wa al-murunah. Perpaduan antara konsisten dan fleksibel. Itulah mengapa Islam bisa berkembang baik. Ada hal-hal dalam Islam yang tidak boleh berubah, tetapi ada juga yang fleksibel. Salat 5 waktu harus ini enggak bisa contoh ya, dicontohkan sini misal. Salah satu contohnya salat 5 waktu. Ya, kalau salat 5 waktu, kalau sehat ya salat saja dengan apa. Nah, kalau sakit kan, kalau urutan itu, kalau sakit, kalau berdiri nggak bisa duduk, kalau nggak duduk rebahan, telentang, baru ya semampunya. Kalau enggak ya disolatkan di masjid assalam ini. Terakhir. Artinya kewajiban ini. Kemudian puasa. Kita nanti sebentar puasa wajib 30 hari atau 29 kalau saya di bulan ya. Nah, kalau yang sakit boleh, itu fleksibel. Enggak dipaksain. Yang tua gimana? Yang kerja keras. Coba ada yang bekerja di laut, yang di minyak itu nggak mampu puasa. Boleh nggak puasa itu. Tapi nanti ganti di hari. Nah, itu fleksibel. Nggak maksa, nggak kudu. Puasa Ramadan semuanya puasa. Ramadan nggak boleh. Nah, nggak gitu ya. Nah, itu ya hadir. Ya mas kalian. Contoh lain banyak ya. Nanti ini contoh lain misalnya zakat dan sebagainya fleksibel. Ya. Ya, terakhir itu hadirin, dari semua karakteristik Islam tadi dapat menjadi panduan kita dalam berjalan di muka bumi sepanjang hayat kita. Bahwa ternyata siapapun kita dapat terus berjalan sesuai syariatnya, sesuai konsep Islam, menjadi muslim yang kafah. Karakteristik Islam ini juga menjadi pagar kita saat bertemu berbagai aliran-aliran dalam Islam. Iya kita ini jangan lagi. Makanya kita itu kudu bisa baca Al-Quran dan memahami hadis. Itu pagar supaya nanti ketemu bergaul ada aliran macam-macam. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya no, jangan. Nah, ini sekarang kan gitu. Orang nggak baca Al-Quran, nggak baca hadis, bergaul dengan aliran berbagai macam. Ya udah ke bawah. Makanya muncullah berbagai macam aliran yang sesat sekalipun. Saya sampaikan di Indonesia yang lucunya.
Yang aliran yang sesat, apapun nama itu, ada pengikut. Nah, berarti ada kelemahan di masyarakat kita, nggak baca Al-Quran. Nah, makanya kita ini yang biasanya nggak belajar Al-Quran. Makanya Islam itu harusnya, Islam itu kalau mau kafah belajar dulu Al-Quran, baca dulu Al-Quran supaya kita nanti nggak mudah dibawa kemana-mana, ya sesat, ya. Iya, malaikat aja perempuan di Indonesia itu, itu. Ya baik, coba evaluasi dengan karakter tadi. Kita evaluasi diri kita masing-masing, sesuaikah atau belum? Sehingga insya Allah kita tidak akan tersesat dalam berjalan, tetap lurus dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Waalaikumsalam. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu kepada jemaah yang mau mengajukan jawab, oleh kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz tadi menyampaikan Islam itu tidak wala yu'ala. Iya. Ya'nu wala yu'ala. Iya. Artinya tertinggi. Iya. Dikaitkan dengan kekinian, Islam yang tertinggi seperti apa? Apakah sekedar ibadah atau sekedar pemahaman atau seluruhnya berbeda dari apa? Iya. Ketika kita lihat secara keseluruhan, ternyata kebodohan banyak umat Islam, Ya. kefakiran banyak umat Islam, kecerdasan apa tadi? Kecerdasan orang lain, secara ekonomi orang lain. Ya. Lalu jahluan ala ini di mana? Itu yang pertama. Yang kedua, dikaitkan dengan tadi Islam pada apa? Inna Allah yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Bahwa kita harus merubah. Harus merubah apa yang akan kita lakukan. Karena Allah tidak akan pernah merubah kalau kita tidak melakukan perubahan itu sendiri. Dengan konsep tadi bahwa wa min tabatin fil ardi illa Allah rizquha wa mustaqarrun fi kitabim mubin. Artinya apakah korelasi itu mungkin yang saya kasih. Baik, terima kasih Pak Diagus. Yang pertama, ya'lu wa la yu'ala. Islam tinggi dan tidak ada tinggian. Tadi sudah sampaikan bahwa kenapa kita sekarang di belakang, yang menguasai sekarang bukan Islam kan? Saya bilang tadi Yahudi, Nasrani. Siapa yang tinggi? Ya, Islamnya. Kenapa belum nyampe ke situ? Karena manusianya atau penguasa atau pemimpin pada saat ini belum melaksanakan, atau kita ini belum menjadi kaum muslimin, belum bersatu seperti zaman Nabi, misalnya zaman tadi Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Itu realitas. Kalau Islam itu ya'lu wa la yu'la. Jangankan musuh, jangankan teman. Itu kalau Islam diterapkan, ya Islam yang tinggi, bukan manusianya. Manusianya kan tadi. Makanya jangan sampai kita menyandarkan Islam yang lengkap itu, Islam yang kafah itu, yang tinggi itu kepada manusianya. Tapi kepada Al-Quran, kepada ajarannya, ya itulah yang diperjuangkan. Makanya sekarang jemaah sekalian, yang ada adalah bukan jama'atum muslimin, tapi sekarang adanya jama'atum minal muslimin. Yang kita diharapkan nanti, makanya nanti kan hadis itu pas Islam itu mengharapkan Islam itu bersatu semuanya seluruh dunia. Nah itu baru nanti ya'lu itu muncul tuh. Sekarang tuh ya jama'atum minal muslimin, jamaah dari sebagian kaum muslimin. Ada apa? Kita di sini misalnya ada, kalau organisasi ada masih Muhammadiyah, NU, masih Al-Irsyad, dan itu minat bagian. Nah yang diharapkan nanti, atau di Timur Tengah sekarang ada, di Palestina ada Hamas, di Lebanon ada Hizbullah. Nah itu minat bagian, belum bisa menyatu. Nah yang maksud ya'lu wa la yu'la itu, kalau Islam itu bisa semuanya, nanti ada pemimpin satu secara dunia membawahi wilayah-wilayah yang lain atau teritorial,
wilayah yang lain. Nah itu baru ya'lu wala yu'la. Sekarang belum. Oke saja masih dikuasai ya. Yahudi yang sekarang menguasai dunia adalah Yahudi dan Nasrani. Makanya ajarannya Pak Agus ya. Jadi ajaran Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Nah, tinggal manusianya, kitanya, pemimpinnya sebagainya menuju ke sana. Baru nanti muncul Islam, Islam yang bisa mengayomi semuanya nanti. Makanya dalam hadis itu akan turun Nabi Isa alaihi salam ya, yang menyempurnakan Islam itu sebelum kiamat itu. Nah itu baru muncul ya'lu wala yu'la alaih. Yang kedua, konsep rezeki. Iya, kita harus, bukan berarti Allah menjamin rezeki kita berpangku tangan. Tidak, akan ada disuruh ya. Dari tadi ayatnya ada berkaitan, dijawab sini. Jadi tidak la yughayyiru apa namanya? Inna Allah la yughayyiru ma bi'am. Allah tidak akan merubah nasib seorang kalau seorang itu tidak. Ya kita, makanya kita ini diberi apa namanya itu? Bukan, makanya ada di dalam Islam perkembangan dua aliran, Jabariyah dan Qadariyah. Pemahaman kalau Jabariyah manusia itu kayak robot, itu Pak. Kalau udah ada pemikiran sebelum Islam tuh, adanya Jabariyah. Ya, yang tadi menganggap bahwa Allah menjamin rezeki, udah dia nggak ngapa-ngapain, gitu. Ada yang namanya Qadariyah, dia terlalu menggunakan akal. Jadi Al-Quran wahyu tidak dipakai. Nah, loss juga, bukan itu. Artinya Islam itu sebagai saya baca surat Al-Insan itu Allah memberikan dua. Ya mau kafir, mau Islam atau mau apa. Jadi ada, itulah lapangan kita. Itulah apa namanya itu usaha kita gitu ya. Jadi tidak bukan mandek, bukan robot kita, bukan. Kita punya diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan akal, kemampuan dari fitrah untuk itu. Jadi harus seimbang. Jadi bukan berarti Allah memberikan rezeki Pak Timin di rumah saja kan. Enggak. Atau saya tidak, harus ada usaha kerja. Itulah Islam. Jadi dua hal yang harus berkaitan, harus saling mengisi. Ya dengan apa yang diberikan Allah, dengan kemampuan juga diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk bergerak tadi, berubah tadi ya. Itu Pak. Jadi tidak tidak kaku. Tadi ya, Islam itu realistis, dinamis, bukan statis ya, bukan tetap. Ya, tapi ada juga Pak, jangan salah dengan saya ini terakhir. Ada juga yang memahami ayat tadi Pak, ayat Oma min dabatin itu ulama. Tapi ini ulama yang coba-coba di praktek kita. Dia pergi ke gunung, ke gua, masuk yakin dengan ayat Allah bahwa Allah akan memberikan makan setiap makhluknya. Nah ini ketingkatnya tinggi ya, bukan tingkat kita. Nggak masuk ini. Ini makanya ada juga nanti yang memahami ayat itu dengan begitu, bahwa Allah akan memberikan rezeki. Nanti rezeki akan datang kepada dia. Keyakinan ulama itu benar, dia praktekkan di gunung berapa hari, kemudian nanti ada ternyata yang ke sana ke gunung bawa makanan sampai jejelin ke mulutnya. Itu kisah ya, nanti coba cari sendiri di kisah ulama itu. Sampai dijejelin sendiri. Kan dia kan tadi, wah saya mau membuktikan ayat Allah bahwa rezeki Allah akan berikan rezeki kepada setiap makhluk. Sampai dijejelin Pak makanan ke mulut itu, mengkem aja. Nah ini berarti ada, jadi tergantung dari pemahaman dan ilmu kita tentang rezeki itu tadi. Ya, baik itu saja. Mohon maaf sekali lagi. Terus sekarang keseluruhan tutup, udah waktu hampir suruk ya. Yang juga kayak orang-orang luar aja kita nih, padahal orang dalam. Bordal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup